Halo teman-teman, perkenalkan namaku Stefani Indah Tamar Afinta. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi obat dan makanan pada pasien anak yang menderita diare. Teman-teman pasti pernah dengar dan gak asing dengan kata diare kan? Atau malah teman-teman pernah mengalami diare? Nah, jadi diare itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam satu hari disertai dengan konsistensi tinja air dan disertai ada atau tidak adanya darah atau lendir. Jadi, apa aja sih penyebab dari diare? Penyebab dari diare itu bisa jadi karena infeksi virus, bakteri, atau parasit. Tapi selain itu ada juga disebabkan oleh faktor makanan, keadaan gizi, dan keadaan lingkungan sekitar. Jika diare tidak segera diatasi, tubuh akan terus-menerus kehilangan banyak cairan, sehingga berisiko mengalami dehidrasi. Selain itu, diare juga menyebabkan hilangnya nafsu makan atau anoreksia yang mengakibatkan penurunan asupan gizi dan menurunnya kemampuan usus dalam penyerapan nutrisi, sehingga berpotensi mengalami malnutrisi. Obat yang biasa digunakan atau diberikan kepada seseorang yang mengalami diare itu yang pertama ada zinc, yaitu suplemen yang penting untuk mengatasi diare. Tapi saat zinc dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu seperti produk susu, itu akan menurunkan penyerapan zinc. Yang kedua, ada antibiotik seperti tetraskilin dan cefalosporin yang penyerapannya akan terganggu jika diminum bersamaan dengan susu atau produk tinggi kalsium, karena susu dapat mengikat antibiotik sehingga membuat efektivitasnya menurun. Yang ketiga, ada probiotik yang efektivitasnya dapat menurun kalau dikonsumsi dengan makanan atau minuman panas atau malah bersamaan dengan antibiotik. Pada pasien diare, saluran cerna mengalami perubahan yang bisa mempengaruhi penyerapan obat dan nutrisi. Dan obat yang diberikan bersama makanan tertentu bisa menyebabkan iritasi lambung, mual, atau muntah sehingga penyerapan obat menjadi tidak optimal. Diare dapat dicegah dengan cara mencuci tangan pakai sabun sebelum makan, sesudah membuang air kecil atau besar, dan sebelum menyiapkan makanan. Yang kedua ada meminum air yang telah diolah dengan cara merebus. Yang ketiga ada pengolahan sampah yang baik supaya makanan tidak tercemar oleh lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain. Yang keempat ada membuang air besar dan air kecil yang sebaiknya menggunakan jamban. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai interaksi obat dan makanan pada pasien anak yang mengalami diare. Nah, untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan dan sedang mengonsumsi obat-obatan, jangan lupa memperhatikan makanan yang teman-teman konsumsi, karena bisa jadi makanan yang teman-teman konsumsi itu bisa menghambat penyerapan dan menghambat efektivitas obat yang teman-teman konsumsi. Sekian dari aku, dadah, terima kasih.